Halo, salam intelektual. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output secara optimal dengan penggunaan input secara efektif dan efisien. Produktif bukan tentang seberapa sibuk kita bekerja, tetapi seberapa besar nilai yang kita hasilkan. Bayangkan dua orang yang bekerja di kantor yang sama. Keduanya datang pukul 8 pagi. Keduanya pulang pukul 5 sore. Keduanya terlihat sangat sibuk. Laptop terbuka, meeting berlangsung, email terus berdatangan. Namun setelah 1 tahun, orang pertama tidak berkembang. Orang kedua menjadi pemimpin tim. Apa bedanya? Bukan karena mereka bekerja lebih lama, bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena satu hal penting, yaitu produktivitas. Produktivitas adalah tentang menciptakan nilai. Orang produktif melakukan hal yang penting yang menjadi prioritas dan melakukan hal yang benar. Produktivitas tentang bekerja lebih cerdas. Di dunia yang berubah sangat cepat saat ini, orang yang mampu menciptakan nilai akan selalu dibutuhkan. Di era teknologi, yang bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling produktif. Bagian pertama, dunia kerja sedang berubah. Hari ini kita hidup di dunia yang berubah sangat cepat. Teknologi berkembang setiap hari. Artificial intelligence menggantikan banyak pekerjaan. Digitalisasi mengubah cara organisasi bekerja. Persaingan tidak lagi hanya antar perusahaan dalam satu kota. Sekarang kita bersaing dengan perusahaan di seluruh dunia. Dalam dunia yang seperti ini, organisasi tidak lagi bertanya, apakah karyawan kita bekerja? Tetapi organisasi bertanya, apakah karyawan kita cukup produktif untuk bersaing? Bagian 2. Apa itu produktivitas? Secara sederhana, produktivitas adalah rasio, perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Output contohnya hasil kerja, layanan, ide, sedangkan input contohnya seperti waktu, tenaga, biaya, teknologi, dan sumber daya. Semakin banyak hasil yang mampu dicapai dengan sumber daya yang sama, maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Namun, produktivitas tidak hanya berbicara tentang jumlah. Produktivitas juga mencakup kualitas kerja, ketepatan waktu, efisiensi, kemampuan beradaptasi. Karena seseorang bisa bekerja sangat sibuk, tetapi belum tentu menghasilkan sesuatu yang bernilai. Bagian 3. Kesalahan besar tentang produktivitas. Ada satu kesalahan besar yang sering terjadi dalam dunia kerja. Banyak orang berpikir, saya bekerja lebih lama jika saya lembur, jika saya terlihat sangat sibuk, maka saya produktif. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Produktivitas itu bukan tentang bekerja lebih keras. Produktivitas adalah tentang bekerja lebih cerdas. Orang produktif tidak melakukan semua hal. Mereka melakukan hal yang penting dan yang menghasilkan banyak nilai. Bagian 4. Mengapa produktivitas penting? Produktivitas memiliki dampak besar bagi organisasi. Produktivitas individu meningkatkan kinerja individu. Kinerja individu memperkuat kinerja tim, dan kinerja tim menentukan keberhasilan organisasi. Jika banyak individu dalam organisasi memiliki produktivitas tinggi, maka organisasi akan lebih efisien, lebih inovatif, lebih kompetitif, atau lebih berdaya saing. Bagian kelima yang akan kita diskusikan adalah faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas tidak muncul secara kebetulan. Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor individu, yaitu motivasi kerja, keterampilan kerja individu, disiplin kerja, dan kesehatan fisik dan mental individu karyawan. Faktor yang kedua yang mempengaruhi produktivitas yaitu organisasi. Gaya kepemimpinan, pemimpin yang bijaksana, sistem kerja, teknologi, budaya organisasi. Bahkan karyawan yang sangat kompetitif bisa menjadi tidak produktif jika sistem organisasi tidak mendukung. Bagian ke-6, produktivitas di era digital.
Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Teknologi dapat mempercepat proses kerja. Namun, teknologi tidak otomatis membuat seseorang menjadi produktif tanpa mindset yang benar. Teknologi hanya akan membuat orang lebih sibuk, bukan lebih produktif. 7. Model produktivitas. Berdasarkan model bahwa produktivitas itu adalah hasil perkalian antara fokus dikali nilai dikali efisiensi. Model ini sangat mudah dipahami banyak orang. Secara rumus, artinya produktivitas tinggi terjadi ketika 3 hal terpenuhi, yaitu yang pertama, fokus, mengerjakan hal yang paling penting. Masalah banyak orang hari ini adalah terlalu banyak tugas, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak multitasking. Orang yang produktif tidak melakukan semua hal. Mereka memilih hal yang paling berdampak. Contohnya mahasiswa yang fokus membaca jurnal penting lebih produktif daripada mahasiswa yang membaca banyak hal tetapi tidak mendalam. Yang kedua, produktivitas itu adalah perkalian antara fokus dan nilai dan efisiensi. Saat ini kita membahas nilai. Produktivitas tidak hanya tentang jumlah output, tetapi nilai dari output tersebut. Contoh, laporan yang membantu pengambilan keputusan, pelayanan yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, ide yang mampu menciptakan inovasi untuk dijalankan. Semakin besar nilai yang dihasilkan, semakin tinggi tingkat produktivitas. Dan produktivitas juga perkalian antara fokus, nilai, dan efisiensi. Yang ketiga, kita akan membahas efisiensi. Efisiensi berarti menghasilkan output dengan menggunakan sumber daya yang optimal atau sumber daya yang seminimal mungkin. Sumber daya atau input, waktu, tenaga, biaya, teknologi. Jika 2 orang menghasilkan output yang sama, tetapi 1 orang menggunakan waktu lebih sedikit, maka orang tersebut pasti lebih produktif. 8. Level produktivitas manusia. Ada 5 level tingkat produktivitas manusia. Level pertama adalah manusia yang tidak produktif. Ciri-cirinya tidak memiliki tujuan, tidak disiplin, banyak menunda pekerjaan. Outputnya pasti sangat rendah. Level produktivitas manusia yang kedua yaitu individu yang sibuk. Orang pada level ini terlihat sangat sibuk, namun banyak pekerjaan tidak selesai, hasilnya tidak jelas, energinya cepat habis. Ini yang disebut busy but not productive. Manusia level produktivitas yang ketiga yaitu individu yang produktif. Individu mulai menyelesaikan tugas, mencapai target, bekerja lebih efisien. Individu level keempat yaitu individu yang sangat produktif. Ciri-cirinya individu mulai mampu menghasilkan ide, meningkatkan proses kerja, memberikan nilai yang lebih besar. Individu yang level 5 ini yang sangat baik, yaitu individu yang melakukan transformasional. Ini level tertinggi. Orang tidak hanya produktif untuk dirinya sendiri, tetapi mampu meningkatkan produktivitas tim, mampu meningkatkan produktivitas organisasi. Inilah yang dibutuhkan individu level 5 yang melakukan transformasional. 9. Mindset menjadi individu yang produktif. Ada 5 prinsip yang harus kita ingat agar menjadi individu yang produktif. Yang pertama, mindset kita itu harus fokus pada prioritas. Tidak semua pekerjaan penting, pilih yang berdampak besar. Yang kedua, prinsip yang harus kita ingat untuk membangun mindset produktif yaitu disiplin waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling mahal yang harus kita manfaatkan karena waktu adalah kesempatan. Mindset yang ketiga yang harus kita ingat untuk membentuk menjadi individu yang produktif adalah continuous learning. Melakukan pembelajaran terus-menerus. Orang produktif selalu belajar dan belajar. Prinsip yang keempat yang harus kita ingat agar kita memiliki mindset yang produktif yaitu adaptif terhadap teknologi. Teknologi itu adalah alat untuk meningkatkan produktivitas. Prinsip yang kelima yang harus kita ingat agar memiliki mindset yang produktif adalah konsistensi.
Produktivitas adalah hasil kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsisten, dengan tekun. Oleh karena itu, pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan orang yang sekedar bekerja. Dunia membutuhkan orang yang mampu menciptakan nilai. Dan nilai itu lahir dari satu kemampuan penting, yaitu produktivitas. Karena produktivitas bukan hanya tentang bekerja, produktivitas adalah tentang menciptakan nilai. Dan di dunia yang berubah sangat cepat, orang yang mampu menciptakan nilai akan selalu dibutuhkan. Terima kasih para intelektual. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe, dan berikan komen, serta bagikan. Saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SEMEC, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Sampai jumpa di topik yang menarik berikutnya. Terima kasih.